Selamat datang di channel Part of Past. Seperti biasa, saya akan menemani hari-hari kalian dengan cerita yang membawa kita menyusuri jejak masa lalu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru, penuh misteri, sejarah, dan makna. Langsung saja kita mulai ceritanya. Halo, namaku Arya. Seorang pendaki biasa. Bukan pendaki yang jago-jago banget. Tapi semenjak gabung sama komunitas pecinta alam di kampus, aku mulai sering ikut naik gunung. Dan dari semua gunung yang pernah aku daki, ada satu yang paling bikin aku merinding sampai sekarang. Namanya Gunung Gede. Waktu itu hari Jumat sore. Kami berlima berangkat dari Jakarta. Rencana awalnya malam Sabtu sampai base camp Cibodas. Terus Sabtu pagi naik. Tim kami ada aku, Raka, Lita, Fajar, dan satu lagi Ilham. Awalnya semua terasa biasa. Base camp ramai, udara dingin, kopi saset panas, dan obrolan tentang jalur yang katanya lebih enak lewat Cibodas daripada Gunung Putri. Tapi dari awal, aku udah ngerasa ada yang ganjil. Waktu kami daftar di pos, salah satu porter yang lagi ngopi di pojok sempat nyeletuk pelan ke temannya. 5 orang lagi, semoga pulangnya juga berlima. Aku yang denger langsung merinding, tapi aku pura-pura gak denger sih. Kupikir mungkin dia cuma bercanda, atau mungkin aku salah dengar. Esok paginya, kami mulai jalan sekitar jam 6. Udara segar, kabut tipis masih menyelimuti jalur. Suasananya lebat tapi indah, dan suara serangga jadi latar musik alami kami. Tapi setelah melewati Telaga Biru, semuanya berubah. Ilham yang dari tadi paling belakang tiba-tiba berhenti. Terus dia bilang, temen ada yang manggil dari arah kanan. Suaranya gugup. Kami semua langsung berhenti. Temen yang mana? Tanya Lita sambil melotot. Ilham cuma menunjuk ke semak-semak gelap di kanan jalur. Itu, dia manggil aku. Suaranya mirip kayak sepupu. Kami semua diam. Suara dari arah hutan di tengah jalur pendakian. Fajar langsung tegas. Jangan dengerin suara kayak gitu. Fokus jalan. Itu bukan sepupu kamu. Ilham nurut. Tapi sejak itu suasana jadi aneh. Jalur yang biasanya kami kenal mulai terasa asing. Pos yang harusnya dekat terasa jauh. Kami jalan terus, tapi seolah muter-muter di tempat itu. Anehnya, sinyal HP kami sempat nyala bentar, tapi muncul nama lokasi yang bikin kami semua nahan napas. Pasar Setan Gede Area. Di situ kami langsung saling pandang. Kakak langsung matikan HP-nya. Jangan iseng, buka Google Maps di sini, katanya pelan. Bisa nunjuk tempat yang enggak seharusnya kita lihat, ujarnya lagi. Pas dengar Raka ngomong gitu, aku langsung menelan ludah. Hutan ini memang cantik, tapi di balik kabut yang turun perlahan, ada yang ngintipin kami. Aku yakin. Dan itulah awal dari semuanya terjadi. Setelah kejadian sinyal yang nyasar nunjuk pasar setan, kami makin waspada. Fajar yang biasanya santai mulai kelihatan tegang. Ilham makin diam. Dan anehnya, Rita yang suka cerewet tiba-tiba mendadak jadi pendiam juga. Sekitar jam 11 siang, kami sampai di jalur sebelum air panas. Harusnya tempat itu rame, tapi sekarang sunyi sekali. Nggak ada pendaki lain, bahkan suara burung pun lenyap. Di titik itu,
Aku lihat sesuatu dari ujung mataku, kayak bayangan orang yang lewat. Itu cepet banget. Tapi waktu ku tengok, enggak ada siapa-siapa. Di situ bulu kuduku langsung berdiri. Setelah itu kami terus jalan. Tapi pelan-pelan suara-suara mulai muncul. Suara orang jualan kayak di pasar. Tapi suaranya kayak samar-samar, jauh. Ayo dibeli, dibeli. Ini bukan untuk manusia, tapi kalau kamu ambil, tanggung sendiri akibatnya. Terdengar suara itu. Raka langsung berhenti. Jangan nengok, jangan ngobrol, jangan tunjuk apapun. Raka ngomong sambil bergetar. Lita yang udah pucat mulai nangis kecil. Si Ilham tiba-tiba senyum-senyum lagi. Tapi senyumnya ngeri. Beda. Bukan Ilham yang tadi pagi. Di situ aku mau pegang bahunya, tapi Pajar narik tangan aku. Jangan pegang dia. Aku panik. Kenapa? Lihat kakinya. Pas aku lihat, kaki si Ilham jalan, tapi nggak napak ke tanah. Kami putuskan untuk berhenti dulu. Tapi Ilham atau siapapun itu jalan terus, masuk ke semak-semak. Pajar langsung ambil inisiatif. Dengar ya, itu bukan Ilham. Yang tadi pagi mungkin udah hilang, katanya. Rita langsung histeris, tapi ditahan sama Raka. Di sini kita harus tenang. Jangan sampai satu lagi dari kita hilang, kata Raka. Kami buat lingkaran, duduk dan baca doa sebisanya. Aku gak mau sok religius, tapi di titik itu doa jadi satu-satunya pelindung yang kami punya. Tiba-tiba si Ilham muncul lagi, tapi kali ini bajunya beda. Harusnya dia pakai jaket gunung warna merah. Sekarang jaketnya hitam, kotor kayak penuh tanah. Loh, kalian kok duduk? Ayo jalan lagi, katanya. Kami semua langsung terdiam. Raka nyengir kaku. Kita nunggu kamu. Ilham yang bukan Ilham ketawa pelan. Aku gak kemana-mana kok. Kalian aja yang salah jalur. Dia nunjuk ke arah kanan. Jalan setapak yang enggak ada, tapi tiba-tiba muncul. Lewat sini lebih cepat ke puncak, kata Ilham. Di situ kami semua diam. Tapi Pajar berdiri dan jalan ke kiri, ke jalur semula. Kalau kalian mau selamat, ikutin saya. Satu persatu kami ikut Pajar. Ilham atau apapun itu cuman berdiri, senyum dan bilang, hati-hati di jalan, kalian belum tentu balik. Di situ langkah kami berat. Rasanya tiap meter makin bikin dada sesak. Tapi anehnya, jalur yang kami lewati sekarang malah lebih jelas. Dan tiba-tiba ada rombongan pendaki lain. Kami senang setengah mati. Tapi waktu kami mau menyapa, mereka lewat tanpa lihat kami. Tanpa suara, tanpa bayangan, dan bahkan rerumputan enggak goyang saat mereka lewat. Terus Raka berbisik, mereka bukan pendaki, kata Raka. Rita makin pucat. Aku rasa dia udah gak kuat. Tapi kami putuskan untuk berhenti, buka tenda darurat, dan ngaso sambil mikir. Waktu kami buka carrier, semua makanan busuk. Padahal baru tadi pagi dicek, semua masih segar. Roti jadi hitam, mie instan berjamur, dan air minum bau besi karatan. Di situ Raka langsung memegang kepalanya. Terus dia ngomong, kita terjebak. Kita nggak lagi di jalur biasa. Ini jalur mereka, katanya. Terus aku nanya balik, siapa mereka? Pajar jawab dengan suara pelan, penghuni Gunung Gede.
yang gak suka kalau tempat mereka dilewati tanpa izin, kata Fajar. Malam itu adalah malam terpanjang yang pernah aku alami. Tenda cuma jadi penutup kepala karena hawa dinginnya kayak nembus tulang. Tapi bukan dingin biasa. Ini dingin yang bawa bisik-bisik. Ilham yang asli nggak balik. Di situ kami semua udah ikhlas. Sekitar jam 3 pagi, kabut turun lagi. Kabut lebih tebal. Tapi di sela-sela kabut itu, kami lihat cahaya kecil lampu dari base camp. Jauh tapi nyata. Kami semua lari sekencang-kencangnya. Jalur terasa seperti naik turun dimensi. Suara gamelan terdengar, makin lama makin pelan. Dan tiba-tiba kami jatuh ke jalan tanah lebar. Kami sampai di pos awal. Tapi waktu sampai base camp, ada yang aneh. Penjaga base camp bengong waktu lihat kami. "Kalian rombongan dari mana?" Terus Raka jawab, 5 orang yang daftar semalam." Penjaga itu buka buku. Wajahnya pucat. "Gak ada catatan 5 orang. Gak ada yang daftar atas nama kalian." Di situ kami langsung saling pandang. Fajar buka carrier, semua logistik kami hilang. Bahkan foto-foto di HP kosong. Cuma 1 foto yang tersisa. Kami berempat duduk di batu besar dan sosok Ilham berdiri di belakang kami. Tapi wajahnya kabur dan ada sesuatu di belakangnya. Makhluk tinggi, hitam, matanya merah dan senyumnya bikin merinding. Kami turun ke kota dan sampai hari ini setiap malam Jumat Kliwon HP masih sering nyala sendiri. Buka galeri, nunjukin foto itu lagi. Selesai.